Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetap penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kami percaya Engkau akan tetap menyertai dan memberkati sebagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari kemarin. Ya Bapa, kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dimampukan melakukan semua pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan dan tentu di dalam tuntunan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 24 Februari 2024 tertulis dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Debatado partano batuaku marhaposan tu ibana doau. Lebu-lebuku dohotaduk partuauku parodingodingaku dohot haporusaku. Si partupak di au, ibana palua au sian uhum gogo. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku. Kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah nyanyian syukur atau doa syukur Daud kepada Allah atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan atas hidupnya, di mana Tuhan meluputkan Daud dari musuhnya, dari cengkeraman lawan-lawannya yaitu Saul. Oleh sebab itulah Daud menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan atas segala keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan kepadanya. Dalam renungan kita pada hari ini, Daud menggambarkan Allah itu adalah sebuah gunung batu. Gunung batu tempat berlindung. Kita ketahui kalau gunung itu adalah sesuatu yang sangat besar. Tidak ada satu tangan pun, atau bahkan 2 tangan, 5 tangan, bahkan 1000 tangan dapat memeluk gunung. Artinya, tidak ada kekuatan apapun di bumi ini yang melebihi kekuatan gunung itu. Gunung itu tetap pada tempatnya, dia kokoh berdiri. Oleh sebab itu, Daud menganggap Allah itu adalah gunung batu, tempat perlindungan yang kokoh, yang teguh, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Dan dia adalah penyelamat yang setia. Lalu dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, dia adalah perisaiku. Perisai itu adalah perlindungan. Kita tahu perisai dipakai oleh pasukan untuk berperang, untuk melindungi dirinya dari serangan lawan. Daud juga menggambarkan kalau Tuhan itu adalah tanduk keselamatannya. Kita tahu ya, kalau tanduk itu adalah senjata hewan untuk menyerang lawan-lawannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa gambaran Allah di dalam hati Daud, sehingga dia menyanyikan syukur kepada Allah atas perlindungan keselamatan yang dikerjakan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar merasakan atau belum merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa menolong kita di dalam segala persoalan hidup kita? Bagaimanakah kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari terjadi dalam hidup kita? Atau jangan-jangan
kita masih meragukan, kita masih belum merasakan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bagaimana Daud di dalam penderitaan hidupnya, di dalam ketertekanan, dia tetap menjadikan Tuhan satu-satunya gunung batu, perisai, benteng keselamatan, tempat pelariannya dari kejaran para musuh-musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dikejar-kejar oleh penderitaan, dikejar-kejar oleh kesulitan-kesulitan hidup, kemanakah kita melarikan diri? Apakah kita melarikan diri kepada dunia, mencari jawaban, mencari solusi atas segala persoalan kita? Atau kita mau belajar dari Daud untuk menjadikan Tuhan satu-satunya tempat pelarian kita, untuk mengadu semua masalah-masalah hidup kita, untuk memohon pertolongan hanya kepadanya, dan kita menjadikan Tuhan satu-satunya gunung batu, tempat kita berlindung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah gunung batu, perisai pertahanan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Dia. Tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan. Jangan biarkan goncangan dunia, jangan biarkan pergumulan, sakit penyakit yang terjadi di bumi ini membuatmu meragukan kebaikan Tuhan, membuatmu menjauhkan diri daripadanya. Tetapi jadikanlah Tuhan satu-satunya senjata iman di dalam kehidupanmu. Jadikanlah Tuhan satu-satunya benteng pertahanan, gunung batu tempat berlindung. Karena memang dari Dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah taat dan setia di dalam menjalani kehidupan. Sekalipun masih banyak kesulitan yang kita hadapi, masih banyak godaan-godaan dunia yang mencoba-coba untuk menyeret kita untuk jatuh lagi ke dalamnya. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan untuk menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, menjadikan Dia satu-satunya tanduk keselamatan kita, agar kita selamat dari serangan musuh-musuh kita, serangan dari kekerasan dunia. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah percaya kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai langit dan bumi, menguasai gunung-gunung, menguasai segala sesuatu kehidupan kita. Tetaplah setia kepadanya. Jangan pernah meragukan kasih-Nya dalam hidupmu. Dia tetap Allah yang sama. Sebagaimana Dia menyelamatkan, menolong Daud, Dia pun pasti akan menyelamatkan dan menolong kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat ya, dan teruslah berjuang di dalam kehidupan dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau tetap menjadi penyelamat hidup kami. Engkaulah gunung batu, perisai, benteng keselamatan kami. Tuhan, biarlah segala kehidupan kami lekatkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk melewati berbagai-bagai kesulitan yang terjadi di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami ragu akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini dan untuk seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.